Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Titis Bila Puspita dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Tidak Iya kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Berikut ini adalah penyampaian materi dari saya. Yang pertama, kurikulum merupakan suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Setiap sekolah atau madrasah mengembangkan suatu kurikulum berdasarkan standar kompetensi, lulusan, dan standar isi. Salah satu cara untuk menciptakan pembelajaran bermakna dan berkualitas yang diharapkan dalam kurikulum adalah melalui pembelajaran yang berorientasi kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik setiap siswa. Setiap siswa mempunyai kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Beragam model pembelajaran variatif dapat digunakan guru untuk mengatasi hal tersebut. Dengan model pembelajaran variatif akan membuat pembelajaran semakin bermakna dan melibatkan siswa ikut aktif sekaligus menumbuhkan minat belajar siswa, dan pembelajaran tersebut akan menjadi lebih seru. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek, yaitu pembelajaran yang berpusat pada proses, relatif berjangka dengan waktu, berfokus pada masalah dengan memadukan konsep-konsep dari sejumlah komponen, baik itu pengetahuan, disiplin ilmu, atau lapangan. Dalam pengertian umum, pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang memberikan kebebasan peserta didik dalam merencanakan aktivitas belajarnya dan menghasilkan suatu proyek yang nantinya akan dipresentasikan oleh peserta didik. Dalam pembelajaran berbasis proyek ini, guru bertanggung jawab menjadi monitor terhadap aktivitas siswa dalam menyelesaikan proyek tersebut. Guru bisa mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek ini dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek ini dalam pembelajaran. Mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran atau dalam kurikulum dapat membawa manfaat bagi siswa, seperti meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan keterampilan siswa, dan memperluas pengetahuan dari siswa. Selanjutnya, yang ketiga, teknologi merupakan elemen penting dalam sebuah pembelajaran. Teknologi sebagai media pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi seperti komputer, internet, dan sebagainya. Interaksi antara pendidik dan peserta didik bisa dilakukan menggunakan teknologi, tidak hanya melakukan dengan tatap muka. Teknologi dapat mempermudah pendidik dalam proses pendidikan. Selain itu, siswa juga dapat menggali lebih banyak pengetahuan melalui teknologi. Pembelajaran di kelas dapat dibuat lebih menyenangkan dengan menerapkan inovasi pembelajaran yang didorong oleh kehadiran teknologi. Dengan adanya teknologi, dapat menjangkau informasi atau pengetahuan lebih luas, serta dapat mengoptimalkan implementasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai semua kegiatan yang ada pada kurikulum. Evaluasi dalam kurikulum sangat penting dilakukan karena berguna untuk mengetahui perkembangan lingkungan sekolah dengan adanya penerapan kurikulum. Dalam kurikulum, yang perlu dievaluasi adalah tujuan, isi, dan strategi pembelajaran, media, dan sebagainya. Contoh dalam evaluasi kurikulum adalah melaksanakan pelatihan peningkatan pemahaman kurikulum merdeka. Yang kelima, guru mempunyai peran penting yang membimbing, mengarahkan, melatih, mengajar, dan mengevaluasi pembelajaran. Untuk mewujudkan itu semua, guru harus mempunyai kompetensi yang maksimal. Guru melakukan penilaian pembelajaran melalui 5 tahap. Yang pertama, membuat atau menetapkan rencana serta tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan teknik penilaian yang tepat. Yang ketiga, pelaksanaan proses penilaian. Yang keempat, menganalisis penilaian. Dan yang kelima, menyesuaikan penilaian
menyesuaikan penilaian. Hal tersebut dilakukan agar penilaian pembelajaran menjadi lebih efektif. Sebenarnya, penilaian tidak hanya berfokus pada hasil belajar, tetapi juga proses belajarnya. Contohnya penilaian pengetahuan siswa. Itu tadi adalah 5 pertanyaan tentang materi kurikulum dan pembelajaran. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Dadah.